Hai teman-teman semua, di video ini teman-teman akan segera tahu 17 pertanyaan yang sering ditanyakan pada sidang skripsi. Hai, saya Jalani. 5 Mei kemarin, saya sudah melaksanakan sidang skripsi secara online. Sidang skripsi secara online ini ternyata butuh waktu yang cukup panjang, sekitar 1 jam 13 menit 23 detik. 1 jam 13 menit 23 detik. Nah, kira-kira waktu yang sepanjang itu pertanyaannya apa aja sih? Saya akan membongkar semuanya. Silahkan teman-teman simak videonya sampai habis. Oke? Oke dong. Nih, bagi teman-teman yang belum tahu sidang skripsi online itu kayak gimana, silahkan cek dulu video saya yang lalu. Silahkan klik di pojok kanan atas di sini atau di sini. Sebelum menyimak 17 pertanyaannya, saya punya rahasia yang jarang orang tahu sih. Ternyata Dewan Penguji di sidang skripsi itu ada tugasnya masing-masing. Biasanya Dewan Penguji 1 itu lebih ke isi skripsi kita, sedangkan Dewan Penguji yang kedua itu lebih ke tekstual, kayak struktur kalimat dan ya begitulah. Sebelum pertanyaan pertama, silahkan teman-teman sediakan buku tulis dan alat tulisnya, catat apa yang saya sudah rangkum. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama biasanya gini, kenapa Anda memilih judul penelitian ini? Nah, ini kesempatan buat teman-teman flashback ke masa lalu, alasan teman-teman jatuh cinta dengan judul ini gitu kan. Kalau saya kemarin itu seperti ini jawabannya. Jadi begini Pak, alasan saya tertarik pada judul ini karena seiring dengan perkembangan zaman, butuh adanya metode-metode yang baru dalam berdakwah. Contohnya adalah metode dakwah bilhal dengan menggunakan konsep rahmatan lil alamin. Itu contoh saya ya. Karena skripsi saya tentang dakwah, silahkan teman-teman sesuaikan ya. Pertanyaan yang kedua biasanya gini, kalau saya lihat-lihat penelitian Anda ini biasa saja, menurut Anda apa yang menarik dari penelitian ini? Itu sebetulnya melatih mental doang sih. Jadi teman-teman harusnya sih fokus ke pertanyaannya. Apa yang menarik dari penelitian Anda ini? Nah, di sini kalian harus jawab sisi lain yang unik dari penelitian teman-teman. Sisi lain yang otentik dari penelitian teman-teman. Contoh jawaban saya dulu. Yang unik dari penelitian saya adalah karena penelitian ini menggabungkan antara metode dakwah bilhal dengan konsep rahmatan lil alamin dalam bentuk organisasi sosial kemanusiaan. Maka saya tertarik dengan penelitian ini. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Nah, silakan sesuai dengan skripsi teman-teman ya. Mungkin beda objek penelitian atau beda metode penelitian dan segala macamnya begitu. Yang keempat, biasanya Dewan Penguji itu bertanya terkait metode penelitian. Metode apa yang digunakan saudara untuk meneliti penelitian ini? Tinggal jawab sih, apa metode kualitatif, apakah metode kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan metode kualitatif? Ya, tinggal jelaskan begitu kan. Yang kelima, tempat penelitian. Biasanya pertanyaannya seperti ini. Kenapa kamu meneliti di tempat ini? Padahal kan masih banyak tempat-tempat serupa atau tempat-tempat yang sejenis begitu. Nah, pertanyaan ini silahkan teman-teman jawab secara ilmiah ya. Bukan karena tempatnya deket Pak, saya organisasi ini Pak, jadi saya meneliti di situ. Jangan. Kalau saya gini sih kemarin itu. Karena tempat ini sesuai dan cocok dengan kriteria penelitian saya, maka saya meneliti di tempat ini. Kemudian alasan yang kedua adalah karena tempat ini mendukung autentifikasi penelitian saya, karena sebelumnya belum ada penelitian di tempat ini. Mantap. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, dengan cara apa Anda memperoleh data di penelitian ini? Kalau saya dulu menjawab observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertanyaan ketujuh, pada penelitian Anda ini siapakah unit analisis dan unit responden? Nah, silahkan teman-teman jawab tuh. Singkatnya kan unit analisis itu adalah satuan kelompok yang dijadikan sebagai objek penelitian. Contoh organisasi, perusahaan, di instansi-instansi, terus kemudian ada pokoknya kelompok lah. Nah, lain halnya dengan unit responden. Unit responden itu adalah satuan personal yang menjadi objek penelitian kita. Contohnya kayak pengurus organisasi, pengurus perusahaan, anggota komunitas, misalkan ketua umum, pegawai perusahaan, kepala sekolah, dan lebih ke orangnya gitu loh. Oke, sebelum pertanyaan yang ke-8, silahkan teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe dan like agar channel ini terus memberikan informasi tentang pendidikan, hiburan, dan yang lainnya. Monggo!
Pertanyaan yang ke-8. Biasanya pertanyaan ini menyangkut dengan teori-teori yang kita ambil. Pertanyaannya kayak gini. Kenapa Anda memilih teori ini? Padahal kan masih banyak teori lain. Silahkan coba Anda jelaskan. Nggak tahu ya Pak, kok Bapak nanya ke saya sih? Ya jangan kayak gitu. Teman-teman silahkan jelaskan apa aja teori-teori yang teman-teman ambil. Jelaskan tuh secara singkat, padat, dan jelas. Tentunya berdasarkan referensi. Oke, lanjut ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan yang ke-9. Biasanya pertanyaan masih terkait dengan teori. Biasanya lebih spesifik lagi tentang teori yang teman-teman ambil. Contoh, coba Anda jelaskan maksud dari teori relativitas ini atau teori bumi datar ini. Misalkan, nah di sini biasanya Dewan Penguji itu ingin tahu seberapa besar, seberapa banyak kita mengetahui tentang teori-teori yang kita ambil. Pertanyaan jebot 10. Berapa variabel yang ada di penelitian ini? Nah, silahkan teman-teman cek lagi atau cek ulang skripsi teman-teman. Apakah ada 1 variabel, 2 variabel, biasanya 2 variabel sih, atau 3 variabel. Dan biasanya ini termasuk pertanyaan ke-11. Coba Anda jelaskan kaitan variabel pertama dan variabel kedua. Biasanya kaitannya apa tuh variabel pertama dan kedua? Atau kalau misalkan teman-teman variabelnya ada 3, jelaskan variabel 1, kedua, dan ketiga kaitannya itu apa aja. Pertanyaan ke-13, biasanya masih berkaitan dengan variabel. Nah, variabel apa yang teman-teman gunakan? Kalau saya kemarin itu variabel bebas ya. Monggo teman-teman cek lagi variabel apa yang digunakan di skripsi teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, rumusan masalah itu harus sesuai dengan variabel yang ada di penelitian kita. Nah, biasanya pertanyaannya terkait itu. Pertanyaannya gini, apakah perumusan masalah sama atau sinkron dengan variabel yang ada di penelitian ini? Silahkan teman-teman jawab. Kaitannya variabel dengan rumusan masalah itu apa gitu kan. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mencatat ini semua ya. Jangan sampai teman-teman cuma ngedengerin, nonton, tapi belum mencatat ya. Oke, pertanyaan yang ke-14. Biasanya ini sih mau berakhirnya sidang sih. Apa temuan Anda pada penelitian ini? Nah, kalau penguji biasanya nanya gini, berarti teman-teman tinggal jawab intisari dari judul teman-teman apa. Misalkan jawabannya gini, ternyata ada korelasi atau kesesuaian dari variabel antara variabel X dan variabel Y. Maka adanya nilai-nilai rahmatan lil alamin yang digunakan oleh UKM Kepalang Merahan dalam mentransformasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Biasanya gitu. Contoh, pertanyaan yang ke-15 biasanya gini. Apakah kesimpulan yang ada dalam penelitian saudara? Teman-teman ya tinggal jawab sesuai dengan bab 5 biasanya tuh ada kesimpulan. Di poin-poin aja biar enak. Kesimpulan saya pada penelitian ini adalah yang pertama, anu. Yang kedua, anu. Yang ketiga, anu. Oke, jadi sesuai dengan gambaran saya di awal bahwa penguji itu ada yang menanyakan teknik penulisan gitu kan. Huruf kecil, huruf besar, atau tebal, miring atau italik, kenapa harus ada tanda tanya, kenapa harus ada koma, titik, segala macem. Biasanya penguji nanya gitu sih. Jadi teman-teman harus siap dengan pertanyaan gini. Saya lihat pada sistematika di penelitian Anda ini kurang rapih ya. Coba Anda jelaskan kenapa di bab 4 paragraf pertama ada kata yang dimiringkan. Coba Anda jelaskan. Jadi kalau saya kemarin itu ada penguji yang menanyakan teknik penulisan. Kenapa tulisan itu harus miring? Kenapa harus tebal atau bold? Kenapa harus italik? Ya miring juga sih. Kenapa harus dipisah? Kenapa harus ada koma, titik, segala macam. Jadi teman-teman harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-17. Biasanya ini berkaitan dengan analisis di bab 4. Pertanyaannya biasa tentang data yang teman-teman ambil, apakah itu benar, apakah itu relevan dengan judul dan segala macamnya. Contoh kalau saya, apakah program yang dilakukan organisasi X, Y itu bernilai keagamaan? Kalau saya sih gitu pertanyaannya. Jadi ya silahkan teman-teman jabarin tuh bab 4 apa aja. Biasanya pertanyaan seperti itu. Oke, mantap. Dari mana Anda mendapat statement ini? Hah? Jawab. Woi, enggak gitu. Slow sih, slow. Dewan Penguji tenang aja, slow. Kalau teman-teman sopan. Oke, mantap ya. Oke, itu dia tadi 17 pertanyaan terkait sidang skripsi. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan jurusan, dengan kampus, dengan ya isi skripsi teman-teman. Dan ini biasanya mengacu ke penguji teman-teman sih. Kan penguji ada yang killer ya kan, ada yang biasa aja, ada yang slow. Kadang-kadang kalau pengujinya kenal kita, ya slow juga gitu. Oke, if you like this video, please thumbs up and don't forget to subscribe. Semangat terus mahasiswa Indonesia. Skripsi itu permulaan kalau teman-teman akan sukses. Siap? Semangat. See you.